Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK ataupun SNBT khususnya untuk tahun 2023. Nah, untuk pembahasan soalnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, soal yang pertama ini di sini ada Meme ingin membeli sepatu ya, dan ayahnya memberi batasan bahwa harganya tak boleh lebih dari 100.000. Oke, berarti ada satu syarat di sini. Kemudian Meme menyukai sepatu bot berwarna hitam ya. Nah, di sini ada 6 jenis sepatu yang menjadi pertanyaan, merek apakah sepatu yang dipilih oleh Meme? Oke. Nah, di sini kan dia nggak mungkin lebih dari 100.000. Berarti kita bisa eliminasi yang B, kemudian D, dan yang F. Kemudian tadi Meme menyukai sepatu bot yang berwarna hitam. Nah, di sini hanya tersisa satu sepatu bot berwarna hitam karena yang satunya ternyata harganya lebih dari 100.000 dan tidak memenuhi syarat. So, langsung saja simple, jawabannya adalah sepatu A, yaitu opsi yang E. Oke, nomor kedua, Alto dan Alta adalah pekerja bengkel dan sering memeriksa kendaraan. Untuk memeriksa sebuah mobil, Alto memerlukan waktu 20 menit. Ya, simple. Sementara si Alta hanya membutuhkan waktu 18 menit. Oke, jadi dia lebih cepat. Jika keduanya mulai memeriksa mobil pada pukul 10, ya ini mulainya start nih pukul 10 gitu kan. Kapan pertama kali mereka akan selesai memeriksa mobil pada saat yang sama? Nah, ini gampang aja, tinggal kita cari KPK ya. KPK dari 18 dan 20 gitu ya. Nah, ini KPK-nya itu adalah kelipatan yang terkecilnya, persekutuan terkecil adalah 180, teman-teman ya. Ini dikali 10, sedangkan ini dikali 9-nya gitu. Jadi 180 menit itu kalau kita rubah ke jam, yaitu adalah 3 jam ya. Caranya gimana? Tinggal dibagi dengan 60 gitu kan. Oh, berarti mereka akan ya selesai memeriksa mobil pada saat yang sama 3 jam kemudian. Ya udah, startnya kan jam 10 ya. Tambah 3 jam berarti pukul 1 ya. 13.00, yaitu opsi yang E. Next. Nah, di sini ada data hasil panen Desa Sukatani. Ini ada dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 ya. Nah, di sini disajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram ya atau grafik gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah rata-rata hasil panen Desa Sukatani selama 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir berarti kita hitung 3 tahun dari tahun terbaru, yaitu tahun 2000, 99 dan 1998. Ya udah, rata-rata kan ditambahin semua tuh. 50 ditambah dengan 45 ditambah dengan 30, kemudian kita bagi dengan 3 tahun ya gitu. Ini tolong ditambahin, coba jadi berapa? 80 ditambah 45 berarti 125 per 3. Nah, ini kisaran 40-an pasti ya. Coba kita bagi saja ya, bagi 3. Berarti di sini kan dapat 4, 12, 5 dibagi 3 itu sekitar 1 ya. Dia nggak bisa 2. Nah, berarti 41 koma nih ya pasti. Ya udah, di sini cuma ada satu opsi yang menghasilkan 41 koma, yaitu yang opsi B ya. Jadi teman-teman nggak usah hitung kelanjutannya karena kita bisa langsung ambil kesimpulan di sini untuk mempersingkat waktu. Oke, next. Soal berikutnya adalah data jumlah alat transportasi umum di Kota Bikini Bottom pada tahun 2023. Nah, jadi di sini ada 6 jenis kendaraan. Kita cari dulu yang angkot ya di sini teman-teman. Ini masih dalam bentuk X derajat. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita jumlahkan semuanya ini. Satu lingkaran itu akan menghasilkan 360 derajat, teman-teman ya. Nah, ini tambahin dong, 40 ditambah 80 berarti 120. 120 tambah 66. Nah, terus itu aja ya. 66 ditambah dengan ini ojek 124.
kemudian ditambah bus 18 dan ditambah dengan X 186 ya, 186, 190, 210, 310, 310, 310 berarti 328 ya, ditambah dengan X. Nah berarti X nya ini berapa gitu, X nya itu akan menghasilkan 360 tinggal dikurangkan dengan 328 itu menghasilkan 32 derajat. Oke, kita hitung sekali lagi teman-teman ya. Ini jadi 188, 186, 186, 190 tambah 20 menjadi 210, 310, 328. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwasannya angkot ini adalah 32 derajat ya sudutnya. Oke, pernyataan yang paling tepat mengenai persentase transportasi umum beroda minimal 3 terhadap total alat transportasi umum ya. Ya sudah, tinggal kita lihat saja derajatnya ya teman-teman. Karena ini derajat mewakili jumlah daripada transportasinya gitu ya. Yang minimal rodanya 3 apa aja? Nah, ini kita hapus dulu ya supaya rapi. Yang minimal 3 rodanya berarti 4 juga masuk teman-teman. Ojek kan dia 2 ya rodanya, jadi nggak masuk. Delman, nah Delman masuk gak? Kalau beca itu rodanya berapa? Ya taksi masuk ya, taksi, angkot, bus ya. Nah sama beca ya. Oke ya, jadi ini udah tepat ya, ada 4, ada bus, angkot, taksi dan beca yang rodanya minimal 3 gitu ya. Karena beca kan 3 rodanya, jadi dia masuk karena minimal 3. Kalau Delman dia nggak masuk, ojek juga dia nggak masuk ya. Jadi tinggal kita tambahkan saja derajatnya 80 ditambah 66. Yang angkot di sini 32 ya teman-teman, tadi sudah kita hitung, dan ditambah dengan bus 18 dibagi dengan total daripada lingkaran itu adalah 360 derajat. Karena di sini persentase berarti kita kalikan dengan 100% ya. Nah ini silakan ditambahkan teman-teman, jadi 14, 17, 18, 19, 6 196 dibagi dengan 360 ya, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah ini akan menghasilkan 54,44% ya. Nah sekarang tinggal kita cocokkan dengan opsinya mana yang paling tepat gitu ya. Jadi 54 ini jelas masuk range yang D ya, dia di antara 45 dan 55% ya, masuk range ini. Kalau ini jelas-jelas salah, ini juga salah. Nah opsi yang C juga tepat sebetulnya teman-teman, tapi dia tidak lebih spesifik dibandingkan yang D. Kalau yang D ini dia lebih spesifik karena rentangnya cuma 10% ya. Sedangkan yang C ini dia di atas 45, artinya 70% juga masuk. Jadi dia lebih luas ya. Nah, di sini kita cari yang paling spesifik. Oke. So jawabannya adalah yang D. Nah, di sini kakak sudah sediakan salah satu soal untuk latihan kalian ya. Ini masih dengan diagram lingkaran yang tadi, tinggal kalian baca pertanyaannya, kemudian kamu jawab dan tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu prediksi soal TPS, UTBK ataupun SNBT khususnya untuk penalaran matematik ya di tahun 2023. Nah, untuk soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.